Insya Allah. Ini jadi ada, ya Allah dirimu ini pilihan banget nak. Betul-betul. Pernah mau sing lulus SMP, ya kan? Ya Allah luar biasa. Aku biar lulus SMP sih bok-boken yo. Aduh ya Allah. Ini adik luar biasa banget ya. Jadi nah di sini Bunda ingin nih tak kenal maka tak sayang ya. Namanya kan Bunda Darosi Endah Yosyamina. Ketua jenenge kok angel men, tapi insya Allah nggak susah orangnya, suka senyum ya, aduh gitu. Jadi Darosi gitu. Dulu orang tua saya itu pokoknya yang ngertinya tadarus gitu ya. Jadi supaya saya tuh rajin tadarus gitu. Endah dicampur soko bahasa Jawa karena bapak saya Solo, ibu saya Jogja, jadi Endah. Endah itu artinya cantik gitu ya. Tapi orang tua berharap saya menjadi wanita yang cantik hatinya. Gitu. Karena banyak orang yang cantik, neng jelai, ya lah. Nek ngomong sengak, sombong, ya kan banyak kan begitu. Waduh, udah enggak gitu. Nah orang tua saya berharap Bunda menjadi wanita yang cantik hatinya. Nah Yosyamin ini dulu ayah saya kuliah di farmasi UGM. Jadi Yosyamin ini nama obat yang menenangkan. Jadi Bunda, jadi beliau itu berharap apa? Bunda itu menjadi wanita yang rajin tadarus, cantik hatinya, dan suka menenangkan masyarakat. Masya Allah. Mudah-mudahan ya dikabulkan. Beliau sekarang sudah almarhum. Udah berusaha bagaimana untuk setiap aktivitas bisa bernilai ibadah dan mudah-mudahan menggapai ridha Allah, juga orang tua juga insya Allah bisa ikut mendapatkan pahalanya. Begitu ya nak ya. Nah di sini makanya Bunda pingin banget nih ya kalian semua yang nomor satu cinta pada Allah, kedua cinta Rasulullah, ketiga orang tuamu, terutama ibu, bapak gitu. Jadi ini kunci banget nak, karena kunci keberkahan itu di situ. Jadi perbaiki hubunganmu dengan Allah, ya, dengan Rasul. Tadi ya Allah Bunda ketika sholawat deh, ya Allah luar biasa banget suaramu nanti kerunung gitu ya, yang ngaji Quran. Oh gitu, aduh. Masya Allah. Betul, iya. Iya ya Allah, Masya Allah gitu ya. Yang ngaji tadi juga, nah, inilah, iya kita harus yakin bahwa kalau diri kita baik itu nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga, gitu. Nah makanya di sini Bismillah ya, Bunda ingin memberikan motivasi anak-anakku semua untuk bisa terus bersemangat menghafal Quran. Nanti insya Allah siapa tahu nih di antara di sini ada yang jadi mantu saya. Masih ada satu Taufik, iya. Nanti yang nyeleksi Ustazah Aulia ya, oke. Iya, ya Allah. Kalau yang nomor satu udah nikah, Ilham udah punya anak satu. Yang nomor dua, yang bujang ini 26 tahun. Udah tahun. Iya, dan dia bilang nanti Bunda yang nyariin ya Bun. Oke, nanti salah satu santriwati Al-Fatihah akan kupilih gitu ya. Oh iya ya. Dia mau tak foto. Siapa nih? Pik yang cocok yang mana? Waduh, tak foto dari sini. Nanti tak foto nanti. Neng jangan Ustazah Aulia. Oke. Nah ini anak-anakku ya. Jadi dirimu tuh termasuk hamba pilihan Allah. Ya. Hamba pilihan Allah nak dirimu. Bahkan ada nih kakak kelas Bunda ya, yang mana dia sudah berkeluarga. Ini kan hidup itu kan pilihan. Dia itu bisa hanya demi S2 di Kanada, S3 di luar negeri, S mambu, S teler, S opo gitu ya. Dia meninggalkan suami dan anaknya. Jadi suami dan anaknya ditinggal di Indonesia, beliau keluar negeri, ya dapat gelar doktor. Tapi akhirnya anaknya SMP tidak mau sekolah karena asik dengan game online. Nah hidup itu pilihan, gitu. Ya jadi makanya ya Allah kita harus hati-hati.
Ya, anak-anakku, di Quran surat Al-Qamar ayat 17 ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Tadi Ustaz Aulia bilang ada yang 1 bulan hafal ya. Sebenarnya mudah gitu. Tinggal bagaimana nih dirimu. Ya kan? Nah, sungguh-sungguh, terus-menerus, atau setengah-setengah. Karena godaan-godaan ki luar biasa. Gitu ya. Jadi di saat dirimu tergoda mikir kangen gitu, coba sekarang Bunda tanya, kalau dirimu tuh kangen sama orang tuamu, solusinya piye? Nangis atau gimana? Sing soko luar Jawa, coba jawab. Kalau kangen, ada perasaan kangen sama orang tua, terus gimana? Ya, tunjuk jari, ayo nak, semangat. Solusinya gimana? Mendoakan. Ada lagi yang lain kecuali mendoakan? Video call. Iya, masalahnya gini, itu memang secara psikologis ya. Jadi kita itu juga ini perlu dipahami juga nih para ustazah. Kadang karena kalau wanita itu kan memang perasaan gitu. Jadi kalau memang kangen begitu tuh nggak apa-apa diizinkan telepon, daripada nanti justru malah mikir terus menghambat hafalannya. Karena memang ya wong wedok gitu lebih dominan perasaannya. Jadi Bunda berharap juga ada kelegowoan gitu di saat memang kayak gitu ya, nggak apa-apa diizinkan untuk telepon. Jadi itu nanti akan lebih mempercepat hafalan dia karena plong gitu, plong. Kayak contoh sudah ini kalau saya dedek nih mau latihan naik sepeda ya kan. Kalau Umi pasti yang dipegangin stangnya biar nggak jatuh ya kan. Ya karena perasaan supaya nggak jatuh nih anakku gitu. Tapi kalau adiknya pasti yang dipegangin belakang. Jatuh tuh nggak apa-apa biar strong gitu. Nah itu juga ketika kita mendidik anak-anak hafidah untuk santriwati memang itu tidak bisa lepas. Jadi nggak apa-apa, biar aja dikasih kesempatan untuk telepon video call gitu. Dan legowono yo ojo sak bendino yo. Ki aku tak usulke karo ustazah gitu. Pun tiap hari ojo ngono yo. Nek Kang. Nah, gitu ya. Oke. Nah, anak-anakku, yang pertama di sini adalah bagaimana dirimu bisa menata hati dan menata diri. Sehingga apa? Anak-anakku akan bisa memaksimalkan potensi dirimu. Gitu ya. Insya Allah coba ruhmu ya. Ini makanannya apa nak? Ruh itu dzikir. Ya, nah ini. Dan dzikir mengingat Allah itu jangan cuman hanya lisanmu saja. Jangan cuman menghitung jumlahnya, banyaknya, bukan. Tapi bagaimana bisa terhubung dengan Allah. Nah ini. Jadi ya Allah nikmat banget. Ya. Seringkali kalau Bunda lihat itu orang-orang dzikir orientasinya jumlah, ya kan? Kalau dzikir sekian ribu nanti begini, nggak ada tuntunannya itu, ya nak. Tapi bagaimana kita bisa, ya Allah, akhirnya terhubung? Ini kunci, ya nak ya. Kemudian bagaimana akalmu itu tajam. Nah, caranya gimana? Terus belajarlah ilmu agama. Makanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib agama. Supaya apa? Nanti dirimu itu akan diberi keberkahan di dunia. Dan kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia akhirat kau dapatkan. Nah seringkali maaf ya. Ini gak semangat belajar ilmu agama. Akhirnya itu banyak sekali sekarang itu. Sebagian maaf ya. Ada ini. Tapi ya Allah, cari niatnya yang salah mungkin. Begitu hafal ke masjid-masjid, nah, bilang ke takmirnya, berapa orang yang mau minta dibacakan ini arwah, berapa orang gitu ya. Nanti sekian orang bayarnya sekian. Na'udzubillah min dzalik. Gimana malah menjual ayat-ayat Allah. Nah ini
godaan-godaan karena niatnya salah, terus dia tidak dengan ilmu agama. Nah, ilmu agama inilah yang akan menyelamatkanmu, nak. Yang akan membuat dirimu lapang dada, hidupmu berkah. Ini ilmu agama. Kemudian jasad. Nah, ini ya, jasadmu itu harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang bernilai ibadah. Jadi apapun aktivitasmu itu ya bernilai ibadah. Hati-hati, nanti akan berpengaruh mudah tidaknya dirimu menghafal. Ya, jadi kan di pondok tidak ada HP ya. Maksudnya nggak boleh kan, soalnya godaan ini luar biasa ini. Sekarang ini setan dunia ini, ya kan, bangun tidur HP, wah kayak gitu. Jadi memang tidak boleh. Terus dirimu awas nanti kalau ngelangut bisa kita itu artinya angan-angan gitu. Isi, apakah angan-angan itu dibolehkan? Oh tidak. Jadi diisi dengan aktivitas apa yang bernilai ibadah. Ya. Nah, insya Allah ya. Ini sangat tergantung kan, lingkungannya luar biasa bagus ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, selalu didengarkan murotal ya kan, terus murojaah juga setiap saat. Ini akan berpengaruh ke apa yang dipikirkan, kemudian berpengaruh juga ke apa yang diucapkan, apa yang dibiasakan. Jadi tolong nak, ucapkan ya yang baik-baik gitu. Oh cuma nek zaman saiki ono apa tuh kalimat apa sih sing gaul, bahasa gaul itu loh, ndes ngomong des gitu. Oh, meskipun dulu misalnya di rumah ada ndes itu tidak baik ya, jangan des gitu. Jatuh, waduh lo jangan, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah pokoknya kita ini harus membiasakan lisan ini, kita biasakan nak ya. Kita sepele, tapi kalau tidak dibiasakan mesti sambat, waduh asem maneh, wah kayak gitu ya. Jadi jane, ora jane, berarti kalau jane itu menolak takdir ya. Enggak jane, udah yakin aja semua itu pasti ada hikmah. Oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah, coba ya, Bunda ingin pandangan hidupmu itu visioner, terarah, jelas gitu. Bukan karena makhluk tadi ya, bukan karena ayah ibu, tapi karena Allah. Itu yang nomor satu dulu nak. Jadi diluruskan. Nanti insya Allah yang lain itu ya Allah gampang gitu nak. Karena niat ini pokok ya. Kemudian coba tadi ya udah jelaskan bahwa apapun yang kau lakukan itu bernilai ibadah, bukan materi. Aku kalau di Pondok Al-Fatihah kan enak, nanti magang dapat uang, terus aku bisa langsung ditarik di PAUD kerja. Nah ini sudah materi nak. Hilangkan kalau tersirat pikiran itu. Enggak, aku ingin di sini tuh bernilai ibadah. Setan tuh luar biasa loh, ya enggak? Dari kiri, kanan, depan, belakang ingin menghasut kita. Supaya niatnya dulu, niat awal. Kemudian di tengah-tengah nanti juga mau dibelokkan. Di akhir juga kayak ada kisah nih. Seorang kakek ya, dia tuh sudah bagus gitu ya sama istrinya. Dia menyumbang, mewakafkan tanah untuk masjid sekaligus sebagian disumbang untuk gedungnya. Anak-anaknya gak ada yang tahu, cuman kakek sama nenek itu. Nah di saat jalan-jalan sama cucunya bilang, kek, masjidnya bagus ya, rapi, halamannya, tamannya, Masya Allah. Kakeknya setan masuk, Anda cuma sama cucu aja, udah diomongin aja kek, gak apa-apa. Kakeknya bilang, cuk, jangan bilang-bilang ya, masjid itu wakafnya kakek dan nenek. Hebat kan? Yang bangun juga kakek dan nenek. Udahlah, berguguran. Ya enggak? Sering enggak kita, jadi setan tuh memang tadi dari awal, depan, dari tengah, dari belakang, menggoda terus kita, menghasut. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa setan itu tidak bisa memaksa manusia. Dia hanya memprovokasi, menghasut. Keputusan ada pada diri kita.
Nah, yang perlu hati-hati adalah bahwa dalam diri kita itu ada fujur dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, sekarang kita tinggal pilih mana, fujur atau takwa. Ini awalnya kalian udah bagus nih, niat udah lurus ya, milih ke hafidhah di Al-Fatihah. Nanti di tengah-tengah godaannya luar biasa. Bisa juga nanti di akhir. Nah, ini tadi makanya ini ketakwaan ini harus kita tumbuhkan terus. Gitu ya. Kayak di kamar mandi ini bisa bernilai ibadah, bisa tidak. Oh, mau ke kamar mandi, kaki kiri dulu. Sebelumnya doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kaki kanan, gufronaka. Itu ibadah. Loh, tapi ini kamar mandi suwinepol. Kan nggak boleh, ya kan? Kamar mandi itu adalah tempat jin-jinan di situ tuh. Jadi kita ini banyak juga sebagian yang asik di kamar mandi ngantek suwi banget. Jadi kita harus bisa memilih aktivitas yang bernilai ibadah. Ya, insya Allah di saat dirimu orientasi akhirat, dunia akan kau dapatkan. Itu yakin. Janji Allah itu pasti. Janji manusia banyak yang ingkar. Oke. Nah, kemudian coba pola pikirnya. Kalau ini kan makan sudah dari pondok semua. Mereka boleh jajan di luar. Oh boleh. Nah, di saat insya Allah kalau dari pondok itu halal ya. Tapi di saat nanti dirimu sudah ada kesempatan, kok ada beli di luar dibolehkan, ini harus hati-hati memilih. Karena sekarang tuh banyak banget makanan-makanan yang tidak halal yang enak. Dan promo ini luar biasa. Ya kan? Kalau di mana itu di mall-mall tuh ada sosis kan gemudeng. Ini halal ora? Ya kecuali sosisnya yang produk muslim gitu ya. Kalau di sana itu kan ada mesin kok binatang itu di siji. Babi, sapi, itu langsung nggak disembelih. Wow, di mesin itu kulitnya sudah terpisahkan. Kalau di barat tuh orientasinya akademi, bahkan kalau di Cina itu janin itu di sup, dibikin sup katanya untuk kekuatan. Nah kayak gitu jadi dan itu sekarang kita hati-hati deh makanan-makanan yang siap saji, apa jenis chicken nugget, fresh food itu, kita harus jeli, bukan enaknya, karena ini makanan halal, ini pengaruhnya luar biasa, ya, cara mendapatkannya dan juga jenisnya. Kalau masuk ke perut kita, kalau makanannya itu haram, ini akan menghasilkan energi negatif dan cenderungnya ke akhlakul yang tercela. Nah ini makanya kita jangan sembarangan, apalagi hafidhah, ya Allah, ini makanannya tuh besar banget pengaruhnya, minumannya juga. Nah kemudian harus berpikir bahwa polanya itu kita bagaimana bisa bermanfaat menjadi sebab kebaikan. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi jangan mudoroh. Tolong ya kalau ambil air wudhu juga ojo apa jenenge kenceng-kenceng mubazir gitu. Bahkan saya kemarin tuh melihat Ustadz Adi Hidayat ya, di saat wudhu itu sampai gini keran begitu dia kepingin menyempurnakan, ambil begitu dimatiin biar gak boros, gak terbuang. Masya Allah begitu. Jadi bener-bener ini ya, ini wudhunya jangan asal ya nak ya. Kita harus mengikuti wudhu cara Rasul. Ya, jangan boros airnya ya. Tangan kumur-kumur, tenanan dibuang kiri. Kalau sudah bisa langsung ambil ya, air dibuang gitu. Wajah juga cepat ambil pure, bukan dibuang dulu, tapi memang airnya ini membasuh. Jadi semua ini kayak gini ibu jari di belakang ya sampai bawah sini yang rata nak. Karena wudhu ini luar biasa.
coba Bunda pingin ya kalian tuh jaga wudhu. Kemudian di saat tangan itu bukan begini ya. Kalau Bunda lihat tuh seringkali kalau wudhu dari siku ke tangan. Tapi perintahnya Rasul dari tangan ke siku. Ini dibenahin nak wudhumu. Oke. Kemudian di saat kepala itu mengusap. Jadi di saat mengusap diambil airnya, dibuang, kemudian diusap ya. Bukan rambut tapi kepala. Telinga ya, telinga. Kalau tadi kan ini di sebelah sini ya nak. Kalau ini telinga. Nah kaki, maaf ya. Kaki itu kebanyakan, mudah-mudahan di sini sudah benar semua ya. Kalau wudhu kaki itu sukanya serong kiri, serong kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Bukan itu nak. Ya, tapi bagaimana? Nih, ya celah-celah mata kaki ya. Dengan kelingking, kalau Bunda gini kan kalau nggak pegangan nggak kuat ya deh ya. Kalau dirimu kan, nah ini nak. Jadi dibenahin wudhunya. Dan Bunda pingin anak-anakku menjaga wudhu nak. Jaga wudhumu. Ya, oke. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah. Berikutnya ini ya. Masya Allah ya. Kita udah tahu semua bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diberkahi. Jadi luar biasa banget. Tolong kalian ya, bagaimana caranya? Maaf ya, jangan sampai nih Al-Quran mushaf lagi, atasnya ditindihin buku. Ya kan, jadi Al-Quran ini di atas ya. Jangan nyepelein kalian menghafal tapi Al-Quran sembarangan ya. Kemudian Al-Quran ini menuntun kepada jalan yang lurus dan tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Jadi bersyukur banget dirimu nak ya. Nah kemudian coba nak, yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran ini bukan jimat tapi petunjuk. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Ya, ini kunci. Ya, jadi maaf kalau seandainya di keluargamu masih ada nih yang namanya Al-Quran ditulis, kemudian dimasukkan ke mori, dipasang di depan pintu, nanti biar jinnya tuh nggak masuk. Ini sudah syirik. Nah, kasih tahu keluargamu tidak boleh. Al-Quran tuh dibaca, bukan jimat. Ya, dan ini masih banyak di keluarga-keluarga itu yang menganggap bahwa ya Allah ini dari kiai, ini dari syekh, ini dari habib. Enggak ada tuntunannya. Ingat, Islam itu agama dalil, bukan kata orang, bukan kata kiai, bukan kata syekh. Kalau memang itu menyimpang dari syariat, jangan dipakai. Begitu ya nak ya. Oke. Nah oke. Dirimu saya yakin ini sudah memahami ya bahwa fungsi Al-Quran itu hudan, rahmat, ya, tabian, hakim, furqon, dan nur. Jadi Masya Allah nak, kalian senantiasa terus bersahabat dengan Al-Quran. Ini adalah luar biasa. Kalau boleh nggak ya kayak Bunda gitu, masuk gitu boleh nggak? Kita ngapalannya mas kagelan ya. Ya Allah, ini untuk generasi ini ya dek ya. Ya Allah. Oke. Dan kemudian nak, kita lihat Al-Quran itu adalah sifat obat ya. Tapi jangan ada nih sebentar kiai itu yang Al-Quran dibakar terus dimasukin di air, airnya itu disuruh minum. Ada nak yang kayak gitu. Ya Allah, terus gitu ini nih kamarnya bapak ini harus dibuka ini keramiknya. Nanti dikasih ayam cemani sing ireng sama telur bebek gosok sama itu. Nah, itu udah jelas itu syirik ya. Jadi kita harus hati-hati. Tolong keluargamu ya ingatkan, karena memang ya Allah ono sing jadinya tidak sedekah laut, sedekah bumi, sedekah gunung, sedekah apa gitu, jadi bawa nanti udah ini untuk yang jogo laut, yang jogo gunung, ini masih banyak. Naudzubillahi min dzalik ya nak ya.
Nah, oke, dikasih yang baru. Kok dirimu sudah terbiasa dengan Al-Quran yang lama yang kamu bawa? Nggak apa-apa, diizinkan kok ya ustazahnya. Karena sudah terbiasa. Nah, kayak bunda itu ya aku sukanya ya itu terus bu. Saya ke Mekah ya tak bawa itu terus gitu. Jadi nggak perlu saat ini nanti ganti Al-Quran, nggak apa-apa. Ya itu dikasih, ya udah nanti bukan untuk hafalan saja gitu ya. Dirimu tetap pakai yang lama. Pokoknya bagaimana dirimu merasa enak, merasa nyaman dengan Al-Quran manapun. Oke? Semangat ya nak ya. Oke. Nah, tadi ya meluruskan niat, meneguhkan keyakinan, doa restu sudah ya, memperbaiki bacaan. Nah sebelumnya dibenahin dulu nih bacaannya supaya ini baik ya. Nah istiqomah, ini disiplin. Ya nak, istiqomah itu terus menerus sungguh-sungguh menyempurnakan gitu. Nah sholat mah perbanyak, apalagi di bulan Rajab ya, luar biasa. Rajab itu salah satu bulan haram. Ada 4. Apa coba nak? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Oke. Yang 3 bulan ini beruntun ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang beda Rajab. Rajab ini nak nggak ada spesifik satu Rajab puasanya nanti mendapat pahala 60 tahun apa-apalah gitu. Itu hadisnya palsu banget. Yang benar adalah bulan Rajab ini adalah bulan haram, mulia. Kalau dirimu melakukan amal ibadah, maka nilai pahalanya dilipat gandakan. Tapi awas, kalau dirimu melakukan dosa atau kemaksiatan, maka dosanya juga dilipat gandakan. Ya Allah, ini luar biasa, benar. Jangan habis lebaran kesuwen ya. Jadi Masya Allah, jadi ya Allah. Oke nak. Yuk gimana ini berinteraksi dengan nah, biar cepat nak, terus dengarkan selalu ya Bu ya. Nah kemudian menyimak ya, baca dengan tartil ya, tadabur. Jadi hanya jangan hafalan, tapi bagaimana dirimu mentadaburi ya, jadi juga memahami ya, kemudian mengamalkan, syukur-syukur mendakwahkan. Jadi tidak sekedar hafal gitu ya. Oke.